mau bertanya-tanya bagaimana tipe kepribadian MBTI berbeda-beda dalam menghadapi patah hati? Apakah mereka menarik diri ke dalam kesendirian atau justru mencari keramaian untuk melupakan? Dalam video ini kita akan menyelami labirin emosi dan pola pikir unik setiap tipe kepribadian MBTI saat mereka dihadapkan pada luka hati. Siapkan tisu karena kita akan mengupas tuntas mulai dari air mata hingga tawa. Bagaimana setiap tipe MBTI menavigasi jalan berliku menuju pemulihan? Jangan lewatkan dan tonton sekarang. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai INFJ, kadang aku merasa sedih dan kecewa banget. Ada kalanya aku juga curiga dan meragukan banyak hal. Aku juga sering kali terlalu keras pada diri sendiri sampai-sampai aku mulai ragu sama niat baik orang lain. Terkadang aku sampai berpikir, buat apa ya aku capek-capek? Tipe kepribadian INFJ seringkali sensitif dan empatik, tapi itu juga bisa membuat mereka terlalu kritis terhadap diri sendiri dan mudah merasa tidak aman. Ketika mereka patah hati atau kecewa, mereka bisa kehilangan kepercayaan dan motivasi, yang membuat mereka bertanya-tanya tentang nilai usaha yang mereka lakukan. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ENFJ, kadang aku merasa kalau patah hati itu akhir dari segalanya. Aku juga suka berpikir, gimana ya nanti aku jomblo terus? Aku juga sering kali terlalu keras diri sendiri, dan emosi aku bisa meledak-ledak. Kadang aku sampai merasa nggak ada harapan lagi buat masa depan. ENFJ adalah tipe yang penuh kasih dan peduli, tapi mereka juga bisa terlalu menuntut pada diri sendiri. Ketika mereka mengalami patah hati, mereka mungkin merasa sangat terpukul dan mulai berpikir bahwa mereka akan selalu sendirian, yang bisa membuat mereka sangat emosional dan pesimis tentang masa depan mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai INFP, ketika aku patah hati, rasanya aku ingin menyendiri dan gak mau ketemu siapa-siapa. Aku juga gampang kesel sama orang lain dan merasa seperti gak ada harapan lagi. Kadang aku sampai berpikir, kayaknya semuanya bakal tambah parah deh. INFP itu tipe yang suka berimajinasi dan punya perasaan yang dalam. Jadi saat mereka patah hati, mereka cenderung menarik diri dan bisa jadi marah pada orang lain. Mereka juga bisa merasa sangat putus asa dan pesimis tentang masa depan mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai INFP, ketika aku lagi patah hati, rasanya hidup ini gak adil dan semuanya berantakan. Aku juga berpikir, ngapain sih aku coba-coba kalau toh pada akhirnya gagal juga. Dan terkadang aku merasa terjebak dalam kesedihan yang mendalam. INFP itu tipe yang biasanya ceria dan penuh ide, tapi saat mereka patah hati, mereka bisa bertindak tanpa arah dan merasa sangat frustasi. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada yang berjalan dengan benar dan cenderung melihat segala sesuatunya dari sisi negatif, membuat mereka tenggelam dalam perasaan sedih mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai INTJ, kalau aku patah hati, aku cenderung nyalahin orang lain dan mudah marah. Kadang-kadang aku merasa semuanya gak ada artinya dan berusaha keras buat terus maju dalam hidup. INTJ itu tipe yang logis dan strategis. Mereka biasanya gak terlalu menunjukkan emosi, tapi saat patah hati, mereka bisa jadi lebih mudah tersinggung dan marah. Mereka mungkin merasa nihilistik, tapi pada akhirnya mereka tetap mencoba untuk melanjutkan hidup dan bergerak maju. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ENTJ, ketika aku patah hati, aku merasa ingin bebas dari semua perasaan ini.
Aku gak suka merasa sedih, jadi biasanya sibuk kerja biar lupa. Aku juga berusaha keras buat bisa mengendalikan hidupku lagi. ENTJ itu tipe yang mandiri dan suka mengontrol. Mereka gak terlalu nyaman dengan perasaan negatif dan cenderung mencari cara untuk tetap produktif. Saat patah hati, mereka mungkin akan lebih fokus pada pekerjaan atau kegiatan lain sebagai cara untuk melupakan dan mendapatkan kembali rasa kontrol atas hidup mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Kadang sebagai INTP, kalau aku lagi patah hati, aku pura-pura gak sedih dan cenderung menghindar dari semua orang. Aku suka gak mau ngaku kalau aku lagi down dan berusaha keras buat ngalihin pikiran dari hal-hal yang bikin stres. INTP itu tipe yang suka berpikir dan analitis. Mereka biasanya nggak terlalu ekspresif tentang perasaan mereka dan cenderung menyendiri saat sedih. Mereka mungkin akan mengabaikan perasaan mereka dan mencari hal lain untuk fokus agar nggak terlalu larut dalam kesedihan. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai INTP, kalau aku lagi patah hati, aku suka khawatir banget. Aku cenderung mengesampingkan perasaan aku dan berusaha mikirin semuanya dengan logika. Biar gak terlalu down, aku juga coba sibuk bertemu dan ngobrol dengan teman-teman. ENTP itu tipe yang cerdas dan suka tantangan intelektual. Mereka biasanya nggak terlalu fokus pada emosi mereka dan lebih suka menggunakan pendekatan analitis dalam menghadapi masalah. Saat patah hati, mereka mungkin akan merasa cemas, tapi mereka coba untuk tetap aktif secara sosial sebagai cara untuk mengatasi perasaan mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISFP, kalau aku lagi patah hati, aku bisa merasa gak enak badan dan kayaknya semua salahku. Aku jadi pengen cari hal baru yang bisa bikin aku seneng dan coba buat nikmatin hidup apa adanya. ISTP itu tipe yang kreatif dan hidup di momen. Mereka cenderung merasa tidak sehat dan seperti korban saat patah hati. Tapi mereka juga punya keinginan kuat untuk mencari pengalaman baru dan berusaha untuk tetap hidup di saat ini. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISFP, kalau aku lagi patah hati, aku bisa jadi nggak impulsif, nggak pengen mikirin perasaan sedih dan coba cari cara buat naikin mood. Kadang aku cuma pengen pergi ke pesta dan lupa sama semua masalah. ESFP itu tipe yang suka bersenang-senang dan spontan. Mereka cenderung menghindari perasaan sedih dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Saat patah hati, mereka mungkin akan lebih impulsif dan mencari kegiatan yang bisa membuat mereka merasa lebih baik, seperti berpesta. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISTP, kalau aku lagi patah hati, aku bisa jadi sedih dan merenung. Aku cenderung menahan perasaan dan gak mau terlalu nunjukin ke orang lain. Aku juga berusaha mencari hal-hal baru buat dilakukan, biar bisa melupakan yang lama. ISTP itu tipe yang praktis dan suka menyelesaikan masalah. Mereka biasanya gak terlalu terbuka dengan perasaan mereka dan cenderung melankolis saat patah hati. Mereka mungkin akan mencoba hal-hal baru sebagai cara untuk melupakan dan tidak terlalu terpaku pada masa lalu. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISTP, kalau aku lagi patah hati, aku suka merasa takut dan cenderung menghindari masalah. Aku berusaha keras buat cari cara supaya bisa lupa. Dan yang pasti, aku gak mau sendirian. ESTP itu tipe yang suka petualangan dan biasanya percaya diri. Tapi pada saat mereka patah hati, mereka bisa merasa takut dan cenderung menghindari menghadapi perasaan mereka. Mereka mencari cara untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan biasanya tidak ingin menghabiskan waktu sendirian. Karena itu bisa membuat mereka merenung lebih dalam tentang perasaan mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISFJ, kalau aku lagi patah hati, aku tetap
tetap berusaha menjalani rutinitas harianku. Aku merasa sedih, ya, tapi aku coba untuk nggak terlalu kelihatan. Aku juga merasa tertekan, dan aku berusaha sekuat tenaga buat menahan rasa sakit itu. ISFJ itu tipe yang setia dan suka kenyamanan dari rutinitas. Mereka biasanya nggak suka bikin kehebohan tentang perasaan mereka dan cenderung menahan rasa sakit saat mengalami patah hati. Mereka berusaha untuk tetap stabil dan gak mau perasaan mereka mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISFJ, kalau aku lagi patah hati, rasanya semangatku hilang. Aku bingung dan gak tahu harus ngapain. Tapi aku tetap mencoba buat mulai hal-hal baru, meski bingung mau mulai dari mana. ISFJ itu tipe yang biasanya penuh semangat dan suka membantu orang lain. Saat mereka patah hati, mereka bisa merasa down dan kehilangan arah. Mereka ingin melakukan sesuatu yang baru untuk mengatasi perasaan itu. Tapi seringkali mereka nggak yakin harus mulai dari mana. Jadi mereka coba berbagai cara untuk menemukan kembali semangat dan kepastian mereka. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISTJ, kalau aku lagi patah hati, aku berasa stres banget. Aku sedih, merenung, dan bingung harus ngapain. Aku jadi gak yakin sama keputusan-keputusan yang harus aku ambil. ISTJ itu tipe yang biasanya serius dan terorganisir. Mereka suka segala sesuatu yang terstruktur dan jelas. Jadi saat mereka patah hati, mereka bisa merasa sangat stres karena kejelasan yang biasanya mereka andalkan hilang. Mereka merasa sedih dan melankolis, dan keraguan bisa muncul tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Bagaimana pola pikir kamu saat menghadapi patah hati? Sebagai ISTJ, kalau aku lagi patah hati, aku bisa merasa down dan kayaknya semua usaha itu sia-sia. Aku sering merasa bingung dan konflik, dan aku jadi pengen fokus ke diri sendiri. Di dalam hati, aku merasa banyak gejolak yang harus aku hadapi. ISTJ itu tipe yang biasanya kuat dan tegas. Tapi saat mereka patah hati, mereka bisa merasa kalah dan bingung yang tidak biasa bagi mereka. Mereka mungkin ingin mengambil waktu untuk diri sendiri dan menyelesaikan konflik internal yang mereka alami. Dan itulah tadi perjalanan kita menelusuri liku-liku emosi tipe kepribadian MBTI saat patah hati. Setiap tipe memiliki cara uniknya sendiri untuk mengatasi rasa sakit dan menemukan cahaya di ujung terowongan. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam dan mungkin cara baru untuk melihat patah hati sebagai langkah menuju pertumbuhan pribadi. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu menemukan manfaat di video ini, tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik. Terima kasih yang sudah menonton, dan ingatlah setelah hujan pasti ada pelangi. Sampai jumpa di video berikutnya.